ketemu lagi bersama Bokir and Right. di channel Bokir Vlog. Hari ini kita akan coba berlatih sepeda. Oh iya, BTW kemarin Bokir Vlog sempat rehat dulu sejenak karena ada kesibukan yang harus gua kerjakan. Jadi sekarang gua mau mulai lagi di edisi bersepeda. Kali ini gue akan bersepeda bersama sahabat gue. Right. Namanya guys. Bersepeda bersama-sama, berkumpul bersama-sama teman, terus hang out, udah bersepeda di satu tempat, memang asik, memang menyenangkan. Tapi kondisi saat ini Raj lagi tidak memungkinkan buat gue pribadi. Tapi kan hidup itu adalah pilihan seperti biasa. Kalau buat gue pribadi, gue lebih memilih sekarang stay away dulu. Mau dibilang sombong, it's okay. Mau dibilang lebay, it's okay. Tapi gue nggak mau melawan arus yang sekarang sedang terjadi, yaitu pandemi corona. Jadi, corona. Like beer's name, corona. Ya. Jadi apalagi Jabar ini, tepatnya Bandung, sekarang lagi red zone banget katanya, karena ya mungkin karena kemarin ada libur panjang dan juga ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Jadi gua saat ini lebih memilih bersepeda. Kita dari kawasan apa ini? Budi Indah. Terkenalnya kalau buat para main longboard, skateboarder kayak Om Dangos, ini namanya Bukit Budi Indah. Jadi dia sendiri latihan skateboard, tapi sekarang lagi break dulu, lagi nggak latihan skateboard dulu. Sekarang lagi mau belajar sepeda. Kehitungnya agak telat buat dia untuk belajar sepeda, tapi seperti biasa tidak ada kata telat untuk belajar. Oke, gua akan mengajarkan teknik bersepeda yang baik, karena gue pribadi nggak jago-jago amat naik sepeda, tapi gue udah menggeluti dunia sepeda selama kurang lebih 10 tahun. Dan gue langsung belajar sepeda gunung. Jadi base gue bukan bersepeda long track, base gue bukan bersepeda jauh, tapi base gue sepeda mountain bike dengan track pendek. Tapi gue punya skill, gue bisa meningkatkan skill gue dan gue bisa dapat fun di situ. Jadi ada macam-macam typical rider. Termasuk typical rider apakah Anda? Rider pansos, ride for fun, atau ride for prestasi yang memang atlet memang bergelut di dunia sepeda, memang itu profesinya, udah bukan dibilang hobi lagi, itu profesinya. Kalau gue masuknya kategorinya hobi, ride for fun. Jadi ride for pansos ini bisa dicirikan dia adalah tipikal rider yang mulai dari start di masa PSBB langsung goes jauh. Wah, aku langsung udah ke Lembang, goesnya pokoknya trek-trek yang jauh, dan dia riding yang melebihi, kalau kata gue melebihi limit bersepeda gitu ya. Entah itu euforia, masih seneng bersepeda, tapi menurut gue sih agak sedikit little bit over. Ada yang salah di situ? Nggak ada, karena semuanya hidup itu adalah pilihan. Itu satu typical rider pansos. Jadi bosnya baru seminggu 2 minggu dia langsung sepedahan, langsung jauh tanpa latihan banyak. Skill yang mumpuni. Apakah dia sudah mengenali fisik dia bisa bersepeda jauh atau tidak, dia udah mengenal kondisi fisiknya seperti apa. Tapi sekali lagi nggak ada yang salah, itu opini dari gua, karena manusia bebas beropini. Kalian pun bebas beropini apa saja. Kalau gua tipikal rider yang gue nggak usah terlalu panjang, gue nggak usah terlalu jauh, tapi gue meningkatkan skill dan gue dapat funnya. Gue senang seperti itu, dan gue senang bergaul bersama atlet dan coach. Mereka memberikan ilmu pengetahuan. Gue udah
bergaul bersama coach legendaris di Indonesia. Namanya Oce Charm. Do you know Oce Charm? Yes, Yes, you I know. know, man. Karena dia sahabat gua. Jadi kalau main mountain bike nggak tahu Oce Charm, kurang afdol rasanya karena dia pembawa culture mountain bike downhill ke Indonesia. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, gua akan langsung ngajarin dia skill bersepeda yang baik dan benar. Oke. Oh ya, sorry lupa. Ada yang mau gue sampaikan dulu buat teman-teman di sana. Kalau misalnya ada yang memang mau baru latihan sepeda, misalnya lo umur 25 atau lo umur 30 baru mau latihan sepeda, it's okay, nggak ada yang salah. Banyak kok yang baru disunat umur 30, umur 25 teman gue. Yes, it's true man. Salah? Enggak, karena dia menyadari kebersihan. Memang disunat itu bersih gitu ya, ke bagian anunya. Jadi kalau ada yang mau mulai belajar sepeda umur 20, 30 nggak ada salahnya. Atau misalnya ada orang tua yang mau mulai mengajarkan anaknya bersepeda, disarankan menggunakan protektor, knee pad. Ini namanya knee pad. Kebetulan dia punya knee guard buat skateboard, bisa digunakan karena dia bermain aspal. Jadi gue suruh dia pakai yang ini. Kalau pakai yang gue soalnya buat main mountain bike gue harganya lumayan mahal guys, takut rusak kena aspal. Terus intermezzo aja buat selingan. Ini namanya elbow pad buat melindungi sikut dari hantaman. Satu lagi yang gua paling nggak suka kalau lihat pesepeda nggak pakai helm. Ini krusial banget, sangat krusial. Kenapa? Karena gua pernah mengalami, tapi gua bukan belagu. Gua maksudnya bukan belagu. Gua nggak pakai helm, nggak. Ceritanya gue mau ke warung pakai sepeda. Ada ke warung ini dah nggak usah pakai helm, deket. Di tengah jalan tiba-tiba ada kendaraan ke tengah, jadi gue harus mepet ke pinggir. Gue masuk ke kolong kios warung kecil di pinggir jalan gitu. Udah gue nggak ngerasain apa-apa, tapi tiba-tiba kenapa ada yang netes ke sini? Ternyata kepala gue kena paku yang nempel di tutupan si kios itu tanpa gua sadarin. That's it. Jadi gua sering banget ngelihat pesepeda di jalanan mereka nggak pakai helm, nggak tahu apa yang kelihatan cakep atau apa gitu. Kalau cakep mah bawaan orok guys, ya. Jadi nggak usah lu nggak pakai helm kelihatan cakep. Cakep itu bawaan dari lahir. Jadi kayak gua gitu nggak pakai helm atau pakai helm nggak ada bedanya. Gua emang udah cakep dari lahir. Ya. Sorry, ini membawaan gua orangnya agak-agak logai, oke? Tapi itu kan opini lu mau menilai gua seperti apa. Sekali lagi itu intermezzo aja gitu. Jadi gua hanya ingin mengingatkan buat teman-teman di sana pakai body protector. Oh iya, kalau main downhill perlu pakai body protector buat yang belajar. Ini semua gitu. Wajib. Kalau gua nggak pakai body protector karena nggak punya. Jadi gue hanya pakai knee guard, helm full face, glove, dah, sama satu lagi. Kalau memang lu suka banget sama olahraga sepeda, pakai sepatu sepeda yang bener. Karena sol sepedanya, kalau sepatu sepeda soalnya lain. Daripada ini sepatu biasa. Soalnya adalah sol sepatu. Get it? Yes. Oke, satu lagi yang harus digunakan, tapi ini boleh enggak, tapi kalau menurut gue mending pakai glove. Dia pakai glove suhunya gua. Aduh, sarkaduy, what's up? Ya, dia seorang petinju, tapi dia petinju dan juga pesepeda, saudara. Jadi yang menginfluence gua di dunia sepeda mountain bike ada Oce Charm, ada
Michael Alexander yang pertama kali bawa gua main mountain bike. Terus ada Echun Mahesa Jaka Pratama yang selalu berdiri di atas podium. Satu lagi Sarkaduy, penyuka olahraga ekstrim. Apa aja dia jalanin, terjun, mountain bike, terus tinju, snowboard di Jepang. Udah dah, sama dia dijalanin semua olahraga ekstrim. Oke. Kalau gua cukup sepedaan aja lah, karena modalnya cukup hanya buat sepedaan. Ya, jadi ini perlengkapan yang harus dipakai: helm, glove, elbow, sama knee pad, knee guard. Oke, kita sekarang langsung ke sesi latihan yang pertama. Di sini aja lah ya, nggak usah pindah-pindah sepeda. Ayo Raj, bawa sepedanya Raj. Nggak usah dibawa dulu. Gak usah. Oke, sit, Aduh. duduk. Oke, lututnya gitu. Jadi gini guys. Ayo mundur satu sepeda. Gua turun dulu. Oke. Duduk. Nah, sebenarnya yang paling benar itu waktu bersepeda caranya gini. Duduk di atas sepeda, padahal kaki ke bawah. Nah, ini kaki lutut ini harusnya lebih lurus lagi sedikit, tapi nggak lurus gini banget, agak nekuk gini sedikit. Yes, gitu. Tapi karena dia memang lagi belajar dan kakinya belum terlalu bisa, jadi sengaja gua pendekin aja dulu gini untuk menghindari injury, cedera. Gitu. Oke, misalnya satu. Kalau belajar shifter ini nanti kita bisa sambil jalan. Satu lagi yang sangat penting adalah bagaimana kita belajar cara pengereman. Oke, can you turun from your bike? Yes. Jadi gini teman-teman, sepeda itu ada yang seneng rem belakangnya di kiri, ada yang seneng rem belakangnya di kanan. Kalau gua kebiasaan rem belakang di kanan. Jadi para pesepeda biasanya kalau naik sepeda dia minimal biasanya 2 jari. Yang pertama naik sepedaan biasanya 2 jari kayak gini. Jadi nggak salah juga bener, tapi untuk lebih bener lagi sebetulnya satu jari. Kenapa? Karena si 4 jari ini bisa menghandle grip sepeda dengan baik dan benar dan kuat. Kalau kata bahasa Inggrisnya supaya kelihatan lebih keren, firm. Lebih firm. Oke? Gitu. Jadi kelihatan nggak? Jadi ini satu jari. Terus cara pengereman juga macam-macam, nanti tergantung lu mainnya di medan apa gitu. Kalau lu memang mainnya di jalan kayak gini, biasanya pengereman modulasi. Ini yang disebut modulasi. Jadi nggak brake sekaligus, tapi tergantung kebutuhan. Kalau tiba-tiba lu lagi jalan di depan, tiba-tiba ada yang menghalangi atau apa, ya nggak bisa modulasi lagi, lu harus segini. Dan skill lu untuk ngebalance body lu juga harus baik dan benar. Tapi sebisa mungkin sebelum berhenti, lu udah punya set, lu mau berhenti di mana, dimodulasi si remnya gitu. Kalau di main MTB downhill, kita lebih caranya nanti aja lagi ya di track di downhill yang memang kita langsung praktek downhill seperti apa. Karena di downhill itu rem bukan untuk memberhentikan sepeda, tapi untuk menstabilkan kecepatan sepeda waktu kita mau belok gitu. Jadi di downhill kebanyakan lebih banyak kita tidak menggunakan rem, tapi menghandle sepeda bagaimana yang baik dan benar. Jadi gua akan berbicara bagaimana bersepeda di medan downhill nanti kalau kita waktu downhill beneran. Tapi saat ini karena masa PSBB, jadi gua nggak berani kesana dulu karena terlalu banyak orang berkerumun.
gue memilih di sini aja, tempat yang sepi, paling ada yang jogging, ada yang jalan-jalan sepi gitu ya. Gak apa-apa, itu mah sedikit doang. Jadi tadi teknik ngereman seperti itu, modulasi rem depan, rem belakang. Dari 100%, 70% gunakan rem belakang, 30%-nya lagi rem depan. Oke? Jadi itu teknik pengereman yang gue belajar sedikit. Terus kalau bosnya kaki bukan di sini. Sorry, kelihatan nggak? Gue mundur sedikit. Kaki bahasanya bukan di sini, bukan di belakang. Bukan juga terlalu depan, tapi pas di sini. Di antara ini. Oke? Jadi gue sebenarnya bukan coach. Gue hanya penghobi sepeda, penghobi tapi yang cukup sedikit addicted sama sepeda. Jadi ya gue boleh dibilang personal trainernya dia lah. Jadi banyak di luar sana yang dibilang coach. Sorry, gue pengen ketawa sedikit. Tapi dia belum berprestasi apa-apa, men. Kalau seorang coach itu harus udah ada prestasi yang dibuktikan. Ke podium. Paling sedikit. Gue pernah ke podium, gue pernah naik podium di Thailand di kejuaraan downhill. Tapi gue tidak mengkategorikan diri gue coach. Karena untuk menjadi seorang coach itu kita harus ada latihan nafas, bagaimana cara pengaturan endurance yang baik, heart rate yang baik gitu. Bukan kayak pesepeda sekarang yang wah sibuk ngelihat jam, harus ini peralatan heart rate ini itu, fuck bullshit man buat gua. Jadi lu dengerin body alert lu aja. Jadi makanya yang gua bilang tipikal rider pansos atau apa. Kalau rider pansos biasanya begitu. Lu belum skill lu, maksud gua belum sampai ke tahap itu. Lu belum tahu limit body lu tuh sampai di mana tuh, lu belum tahu. Yang penting lu bisa posting di Instagram, lu udah bisa bosnya jauh. Wah, keren banget, weh. Ada yang salah, gue bilang nggak ada yang salah. Kalau gue bilang nggak ada yang salah, itu mah bebas pilihan gitu. Jadi cuman dari opini gue aja gitu, itu tipikal rider pansos. Jadi sebuah istilah aja. Tapi kalau misalnya di sana ada yang merasa nggak enak, ya bukan urusan gue, itu mah urusan lu gitu. Oke? Jadi gue pengen ngasih tahu tentang skill bersepeda sedikit. Jadi siapa tahu nanti di sana juga ada yang mengikuti bagaimana cara bersepeda yang baik dan benar gitu. Oke? Langsung aja kita sekarang riding. Ini one of my dream come true, riding bersama dia, bersepeda bersama dia. Tapi belum pertama kali ini aku. Yes, kali ini gue mau riding sama dia. Biasanya gue riding sama teman-teman gue, atau gue sih sebenarnya lebih prefer, gue lebih seneng riding sendiri. Kenapa? Karena riding buat gue merupakan satu sisi spiritual. Gue nanjak pelan-pelan masuk desa, lihat pedesaan. Gue nggak gitu seneng bosnya di kota gitu, supaya yang jual tampang gitu kelihatan keren, yang dari atas sampai bawah semua warnanya sama, ungu gitu. Yang gue bilang, gue nggak pengen kelihatan ganteng karena gue udah ganteng dari orok gitu ya. Jadi gue senengnya ke desa, ketemu sama monyet gitu. Terus yang paling penting buat gue kalau bersepeda, ada turunan curam. Itu aja, karena gue memang pencinta turunan. Jadi kalau nanjak gue pelan-pelan biasanya. Kalau ada yang nanjak cepet-cepet, gue biasa pakai istilah badai kemana nanjak cepet-cepet, santai aja gitu ya. Tapi kan itu gua, bukannya kalian. Sekali lagi, semuanya itu adalah pilihan. Oke, kita langsung aja kepada sesi sepedahannya. Semoga kali ini Raj bersepeda dengan safety. Kemarin sempat jatuh-jatuh ya waktu belajar ya. Berdarah. Hah? Berdarah. Berdarah ya. Oke. Kita langsung bersepeda.
Ya, inilah Raj dengan tubuh yang gemulai. Drummer gua yang satu ini sedang mencoba riding. Ini agak elevasi turunnya. Pinggir Raj. Pinggir sini Raj. Itu di depan belok tuh. Belok ke kiri. Ya, dia mencoba mengendalikan tubuhnya. Give modulasi. Brake modulasi. Jangan ke tengah. Yes. Rem dikit-dikit. Bisa belok kan? Nah, itu flying magic. Nggak usah direm. Kasih. Belajar ilmu downhill. Rem dikit. Kok kalau pakai skateboard kayak jauh, pakai sepeda udah nyampe lagi. Stop. Ini sekarang agak nanjak sana. Belajar shifting. Nanjak. Yes. Shifting. Tuh enak sebenarnya jalur pakai main tuh. Cuma malas bersihin sepeda nanti. Biar nanjak lumayan. Ini nanjak ini, shifting. Shifting, kamu udah shifting barusan? Udah. Jangan sambil bosai dulu. Oh, sambil proses siap. Oke. Bisa. Ya, sekarang Raj belajar sedikit nanjak. Ambil sisi kiri Raj. This is one of my dream come true. Why you getting right? Stay on the line, stay on the line. Line. Oke, I try. Stay on the line. Masih berat? Yep. Ringanin lagi. Ini keringanan. Yes, itunya udah di atas banget. Gigi yang belakang udah di atas banget. Kamu nggak berasa keringanan? Berasa pas? Pas, benernya. Ya udah. Di kiri, di kiri, di kiri. Di kiri. Stay on the line. Belajar jangan belok, jangan kiri kanan kiri kanan. Raj, lihat ini pembatas jalan kan di tengah. Stop. Kamu lihat ini pembatas jalan kan? Lihat yang hitam nggak? Ya. Hah? Kind of that. Lihat? Nah, kamu jangan ngelebihin ke sana. Stay on the line aja di pinggir. Jangan bosnya ke sana, ke sini. Kalau ini teh gratis kan ke tambah atas Nih. atau Ini ngeringanin. ini ngeringanin. Ini ngeringanin. Kalau kamu mau ngeberatin, ke bawahin. Oh, ini bawah. Ya. Ngeringanin Itu, ke atas. itu kalau kamu mau ngeringanin, kebalikannya, ke bawahin. Nah, itunya ke paling bawah. Begitu itu di satu, berarti yang paling kecil. Paling ringan. Nah, dua itu di tengah. Oke. Jadi prinsipnya gini, kalau kamu mau ringan banget, itu di paling bawah, ini di paling atas. Di 8. Di 8. Yes. Tapi kalau ini nomor 2, ini tengah, ini nomor 8 berat. Optional. Oke. Depends on the track. Bagaimana keadaan jalan dan bagaimana kesanggupan tenaga kamu. Nggak ada patokan. Bosnya dulu ke depan. Nah itu kan dia pindah tuh ke paling bawah. Nggak ada patokan. Ini di sini nggak bisa. Karena tenaga orang, kemampuan orang beda-beda. Cuman kamu harus tahu dulu tekniknya, teknik yang benar
shifting tuh naik turun tuh gimana. Oh. Begitu udah dapat power, cobain nggak bos saya Flying Magic, control your bike aja. Terus usahain jangan terlalu banyak rem. Kalau nanti next step mau belajar downhill. Ya, kita bersepeda di udara yang sangat segar, sepi, enak banget. Kalau mau berhenti jangan geleong-geleong, modulasi. Botol aqua point speed, point stop. Yes. Nah, kalau stop kebiasaan jangan gitu, jangan gitu. Can go. It's about skill knowledge. When you got skill knowledge, you're gonna be have fun. It's good. Kaki kanan kamu nggak enak terlalu belakang. Balance, boseh terus, jangan berhenti. Enak latihan di sini? Ya, biasa aja. Ini udah terlalu ringan buat kamu. Jangan berhenti. Shifting kiri, naikin. Oke? Udah dinaikin kedua itu. Flying Magic. Control your bike. Ambil kiri dulu. Rem, jangan terlalu cepat. Mulai isi belok. Yes. That's good. That's pretty cool. Ya, harus belajar downhill. Rem. Shifting udah pindahin. Rem. Rem depan sama belakang isi. Raj, kalau sepeda udah berasa terlalu cepat, isi rem depan sama belakang gini, modulasi. Iya. Apa lihat tadi kamu gini banget, yang depannya dead grip. Dead grip tuh nggak megang handle sama sekali. Oh, oke. Keren sih. Dangerous. Kalau udah mulai cepat. What? Not fair. Jauh pisan.
Tes nafas.